Oke, salam rahayu kang sami pinanggih. Widodo nir ing sambikala tinebihna sakabehing bilahi tinadepna agung redana mugi tansah manggya sukoharjo bagya mulya antuk wewahyuning Gusti ingkang sumandhak wonten ing jiwangga kita sedaya. Raden sagung dumadi satuhu. Oke, malam ini kita akan melanjutkan yang kemarin meditasi ya. Mudah-mudahan meditasinya apa perlu direview? Kalau direview panjang ini soalnya. Meditasinya kalau ada yang belum itu pokoknya duduk niatkan meditasi saja, gitu aja. Kalau masih ada yang masih gagal, kalau enggak sambil tiduran tenangkan pikiran, santai, jangan tidur tapi tiduran aja. Pokoknya apa aja yang muncul diikutin, nanti ketemu sendiri jalannya. Ketemu masanya meditasi, ketemu istilahnya jalanin aja begitu, nanti ketemu meditasi. Diem, hening, keluarkan pikiran-pikiran yang pokoknya tiba-tiba muncul, nanti seiring berjalannya waktu ketemu meditasi. Terus ini membahas perihal lapisan kesadaran. Masih nuansanya masih nuansa meditasi. Kita bahas langsung mulai ya. Ini lapisan kesadaran. Dengan meditasi, dominasi dari pikiran fisik, pikiran yang biasa itu, atau bisa disebut namanya ego, akan menjadi berkurang. Membiarkan kesadaran yang lebih tinggi untuk mengambil bagian dari kehidupan. Jadi kalau sudah sering meditasi itu otomatis ke bawah sendiri ke kesadaran yang lebih tinggi. Otomatis itu. Jadi ciri-cirinya kesadaran yang lebih tinggi itu bisa memikirkan yang orang lain tidak memikirkan. Bisa mengambil sudut pandang yang biasanya orang lain nggak memikirkan. Ya, gitu ya. Kemudian jadi itu ke bawah ngalir aja. Hasil dari meditasi itu sebenarnya sudah membawa pemikiran-pemikiran kita itu lebih dewasa, lebih ke kesadaran yang lebih tinggi itu sendiri ya. Kemudian sebentar. Nih, sebelum melangkah lebih lanjut, mohon dimengerti istilah-istilah teknis yang akan kita pakai nanti ya. Jadi kalau ada istilah-istilah kata pikiran itu, kalau pikiran itu punya arti yang luas.
bahkan sangat luas. Ini kita menyimpulkan bahwa pikiran itu dibagi menjadi berasal dari 3 sumber, yaitu otak. Terus nanti kita bahasnya jangan pakai kata otak. Nanti kita bahasnya kalau pikiran kita yang berasal dari otak itu kita bahasnya kesadaran fisik atau pikiran fisik. Terus ada namanya pikiran bawah sadar atau yang akan kita bahas nanti berarti pikiran bawah sadar. Kita menyebutnya ada juga kesadaran jiwa itu sendiri, atau ada yang satu lagi yang ketiga yaitu pikiran super sadar, yaitu kesadaran roh. Nanti kalau sudah selesai kesadaran jiwa ini, pikiran sadar ini, kita bahas pikiran sadar ini nanti insya Allah akan lanjut ke kesadaran roh, tapi waktunya lama. Kita pantengin terus pokoknya jagat gumebyar. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari pikiran yang paling banyak kita pergunakan itu adalah pikiran fisik, dalam bahasa kasarnya itu otak itu. Pikiran ini dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dan pikiran super sadar. Sebenarnya juga dipengaruhi, tapi sedikit. Bagi sebagian Anda mungkin timbul pertanyaan, bagaimana mungkin ada beberapa kesadaran dalam diri saya, dalam diri kita? Mana mungkin? Padahal kita kenalnya kan cuma satu pikiran yang dihasilkan dari otak aja kan. Terus saking egonya itu sampai terucap, ya kesadaran saya juga itu ya pikiran saya ini. Misalkan kalau kita tidur namanya juga nggak sadar karena otaknya nggak kerja kan gitu. Tapi ya gitulah, apabila pikiran saya tidak bekerja, tentulah saya berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, kayak tidur lah ya. Terus pertanyaannya, apakah kesadaran yang lebih tinggi ini semacam kesurupan? Nah, tunggu. Jawabannya tidak. Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab-kitab agama, kita semua itu percaya ataupun tidak, itu kita itu mempunyai jiwa dan roh. Kemudian dari sudut spiritual, roh itu adalah identitas kita yang sebenarnya. Aslinya udah dibahas di agama manapun juga begitu. Terus penjelasannya, sementara jiwa itu hanya perantara. Jadi antara roh sama fisik itu jaraknya jauh. Terus gimana bisa terhubung? Ya pakai jiwa itu.
Lalu apabila identitas kita yang sebenarnya adalah roh, sedangkan jiwa itu perantara, bagaimana dengan pikiran fisik atau pikiran ego? Itu kan pertanyaan lagi. Pikiran fisik atau ego yang sering juga disebut sebagai consciousness hanyalah kesadaran fisik aja. Dalam arti kata, kesadaran yang paling dangkal yang dihasilkan oleh sekian banyaknya saraf manusia yang ada di dalam otak. Misalkan sarafnya orangnya mati, ya udah, kesadaran ini akan hilang lenyap saat orang berhenti, otak kita berhenti berfungsi, saat seseorang manusia itu meninggal. Jadi ya memang selain dangkal pikiran fisik ini, atau yang orang sering sebut itu otak, itu ya nggak berumur panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu yang berkaitan dengan daya ingat, daya pikir, dan kontrol akan dikaitkan dengan otak. Itu normalnya manusia. Kita seringkali mendengar bahwa otak manusia pada umumnya tidak dipergunakan secara maksimal. Orang-orang yang jenius pun hanya mempergunakan sekitar 15% saja dari isi otak kita, isi pikiran kita. Dari kemampuan maksimalnya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mempelajari kesadaran jiwa, cuma mengandalkan kesadaran fisik, cuma mengandalkan otak, cuma mengandalkan logika yang sering kita dengar, itu sebenarnya banyak hal yang dikaruniakan sama Tuhan itu sia-sia. Sudah dikasih tapi nggak dipergunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu yang berkaitan dengan daya ingat, daya pikir, dan kontrol. Ini udah ya tadi ya. Ini pokoknya makainya tuh cuma 15% dari kapasitas kemampuan maksimal kita. 15% itu orang yang paling jenius. Misalkan kalau kita itu biasa aja, ya mungkin cuma 5%. Rata-rata paling kita anggap golongan menengah, itu berarti sekitar 7-8% saja orang biasa. Kalaupun ada yang lebih itu 10, mungkin 10% itu sudah tergolong pintar lah. Terus kemudian biarpun demikian, kedua orang bapak psikolog modern Freud dan Jung, ini nama orang, mempunyai pendapat yang berbeda. Mereka itu berpendapat bahwa
85% kemampuan lain yang terpendam tersebut bukanlah kemampuan dari otak, melainkan kemampuan dari kesadaran lain. Nah, kesadaran lain itu apa? Otak hanyalah bagian terendah dari kesadaran manusia. Ini kata Freud dan Jung. Walaupun pada kebanyakan manusia, kesadaran inilah satu-satunya yang diketahui dan dimanfaatkan. Banyak orang yang enggak memanfaatkan kesadaran yang kapasitasnya lebih banyak itu. Banyak orang yang tidak memanfaatkan, bahkan tidak tahu. Terus kebanyakan manusia tidak pernah mengetahui keberadaan kesadaran-kesadaran yang lain yang disebutkan tadi. Lah di sini tugas kita membahas kesadaran-kesadaran yang jarang orang ketahui tersebut. Bahkan itu kan yang nggak diketahui orang-orang tuh sebenarnya kan kesadaran yang lebih tinggi. Tahu aja enggak gitu kan, apalagi mempergunakan kedua kesadaran ini. Barangkali kalau tahu bisa jadi dipergunakan gitu. Lanjut. Untuk mengetahui keberadaan kesadaran yang lebih tinggi ini, marilah kita melihat sebuah contoh yang sangat sederhana. Sebuah contoh yang dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah seorang yang bernama, di sini disebutnya Prio ya. Mohon maaf kalau ada yang ini cuma tokoh fiktif aja ya. Secara rutin mengendarai mobil sendiri ke kantor yang berjarak sekitar 10 km dari rumahnya di sebuah kota besar. Berarti Prio ini secara rutin mengendarai mobil sendiri ya, yang kata kuncinya sendiri ke kantor, jaraknya itu 10 km dari rumahnya. Nah, nih sekarang karena kita berbicara mengenai lapisan kesadaran, mungkin kita ingin menanyakan sebuah pertanyaan sederhana kepada Prio ya. Kita anggap kita itu ketemu Prio dan pengen bertanya sesuatu. Pas dia itu sampai ke kantornya, berarti kita memposisikan diri sebagai teman kantor Prio. Pertanyaannya begini, apakah kamu ingat semua nama jalan yang kamu lalui? Terus kita ngambil dari sudut Prionya. Kita setelah ditanya begitu, kita sekarang memposisikan sebagai Prio.
apabila pria ini adalah seorang dengan kemampuan berpikir IQ rata-rata dan mempunyai cukup perhatian atas nama-nama jalan. Misalkan pria itu orangnya cukup tahulah nama-nama jalan, maka sudah tentu pria mengetahui nama-nama jalan yang dilewatinya setiap hari. Ini ngambil kesimpulan jika pria itu kemampuan berpikirnya rata-rata kebanyakan orang. Tapi apabila pada suatu pagi saat dia sampai di kantor, Anda itu menanyakan, apakah kamu ingat semua merek jenis motor dan nomor polisi dari setiap kendaraan yang berpapasan dengan prio? Ini pertanyaannya makin detail. Kamu ingat nggak prio? Jenis mobil apa aja yang kamu temui di jalan dan beserta plat nomornya? Itu kan detail itu. Nah, ini bagi kita yang ini mungkin mulai berspekulasi. Sebagian dari kita itu mungkin akan mengatakan bahwa apabila dengan pertanyaan sedetail itu kita mengira-ngira lagi, apabila pria itu adalah seorang yang jenius dengan daya ingat super, IQ tinggi, mungkin saja pria dapat menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang tadi, apakah kamu ingat semua merek kendaraan dan nomor polisinya? Tapi apabila Anda diberi informasi tambahan, yaitu bahwa prio adalah seorang dengan IQ rata-rata dan prio tinggal di Jakarta, di mana diperkirakan prio itu berpapasan ya dengan lebih dari 100 kendaraan sebelum sampai ke kantornya yang pas di perjalanan itu. Ini pertanyaannya, apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin bahwa pria itu dapat mengingat semuanya? Bahkan dapat memberi jawaban untuk pertanyaan yang kedua tadi. Kalau nama jalan itu mungkin bagi orang yang biasa pun bisa menjawab. Kalau sudah merek sama nomor polisi yang ditemui di jalan, terus sedangkan di kota besar misalkan Jakarta ya, itu saya rasa nggak mungkin. Ini kita lanjut. Dapatkah pria memberikan daftar lengkap mengenai merek, jenis dan nomor polisi dari setiap kendaraan yang berpapasan dengannya dari rumah ke kantor tadi pagi? Kelihatannya sekarang semua pembaca, semua pemirsa ini akan mengatakan tidak mungkin. Wah, ya ora mungkin. Suruh nyebutin jumlahnya aja lupa itu. Kecuali dia punya misi khusus, memang disengaja dari rumah itu pengen ngitung namanya nyatet semua plat mobil yang dia temui. Itu bisa jadi itu mungkin. Terus kasus yang kedua,
Kendati demikian, Anda tahu bahwa apabila seorang pria ini dihipnotis, dengan mudah dia akan dapat memutar ulang rekaman perjalanan tersebut, rekaman yang ada di otak itu. Apabila dihipnotis ya, dia gampang nyebutin itu. Berapa jumlah mobil yang ditemui di jalan tadi, mereknya apa, nomor polisinya berapa, itu mudah sekali kalau posisi dihipnotis. Padahal sebelumnya banyak yang nggak mungkin lah. Kalau pakai kesadaran fisik itu nggak bakal mungkin bisa nyebutin. Nah, dengan contoh Prio tadi, inilah yang disebut sebagai pikiran bawah sadar. Berarti hipnotis itu proses pemunculan pikiran bawah sadar atau subconscious, atau bisa disebut kesadaran jiwa. Mungkin para pemirsa ini akan mengatakan, mungkin orang yang menghipnotis Prio lah masih banyak pengelakan di sini. Ya mungkin yang menghipnotis Prio, yang memberikan informasi tersebut dipengaruhi lah. Mungkin secara pikiran yang menghipnotis ini mentransfer data-data itu ke Prio, gitu kan. Hal ini nggak mungkin, karena dalam kasus tadi kan yang perlu digarisbawahi tadi, Prio pergi ke kantornya sendiri di dalam mobil. Proses hipnotis itu semata-mata berfungsi untuk menidurkan kesadaran fisiknya Prio. Jadi hipnotis itu ya menghentikan sementara kesadaran otaknya Prio dan membuat alam bawah sadar Prio ini yang dapat dihubungkan secara interaktif dengan dunia luar. Jadi seolah-olah di switch dulu itu, dipindah, diganti dulu. Proses hipnotis itu begitu. Pikiran sadarnya dia, sadar biasa ya, itu diberhentikan dulu, coba dimasukin menjadi pikiran bawah sadar. Yang perlu diingat itu. Jadi proses hipnotis itu menghentikan pikiran seseorang, terus pikiran bawah sadarnya dimunculkan, jadi dibikin lebih dominan pikiran bawah sadarnya. Ya, setelah pikiran bawah sadar itu menjadi dominan dalam proses hipnotis itu, semua informasi atas perjalanannya Prio yang dari rumah ke kantor tadi pagi itu, setiap hari, dan semua informasi lainnya yang ada di sekitar Prio disimpan dengan baik oleh pikiran bawah sadar Prio aslinya.
aslinya itu begitu. Seandainya seseorang itu bisa setiap saat memunculkan lebih mendominankan pikiran bawah sadarnya, itu ingatan manusia itu lebih gampang. Jadi ini pelajaran juga buat anak-anak kita, cara mendidiknya itu biar lebih unggul di dalam belajar di sekolah ya. Itu dengan cara begitu, memunculkan kita seolah-olah setengahnya hipnotis, supaya apa yang kita kasih masukan, supaya apa yang dia baca itu dia ingat, dan nanti kita akan belajar. Gitu. Kita akan mempelajari itu tentunya digunakan untuk kebaikan lah, jangan buat yang aneh-aneh. Nah, kita kan dari tadi itu cuma baru pembukaan, terus kita beranjak ke lapisan kesadaran yang tadi ya. Untuk tingkat kesadaran berikutnya, di atasnya kesadaran jiwa itu berarti kesadaran roh. Sayang sekali kita tidak dapat melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya agak susah diberi contoh, itu agak susah. Kesadaran jiwa itu ya perjalanan pribadi, jatuhnya makrifat. Makrifat itu nggak bisa diajarkan ke orang, itu nggak bisa. Makrifat itu perjalanan pribadi dengan Tuhannya. Jadi ada orang yang mengajarin seseorang yang lain tentang makrifat, itu sebenarnya nol, hasilnya nol. Sebab makrifat sendiri itu perjalanan pribadi. Kita pun sebenarnya mengajarkan kesadaran jiwa ini agak kesusahan. Soalnya harusnya face to face. Dan harap dimengerti juga, ini prosesnya lama. Bukan saya bikin kendor semangat, enggak. Itu nanti disortir juga ya. Yang sabar dan istiqomah itulah yang akan sampai menjajaki ke kesadaran roh itu. Karena tingkat kesadaran ini, kesadaran roh, ini adalah sesuatu yang tidak terlalu mudah untuk dicapai bagi kita, bagi saya, walaupun di bawah pengaruh hipnotis pun nggak nyampe ke kesadaran roh. Soalnya tingkat makrifat itu ya supernya kesadaran, jadi nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Itu perjalanan pribadi. Hanya orang-orang yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi lah
yang dapat sadar sebagai kesadaran roh atau disebut supra consciousness. Terus dari pembahasan awal kita dapat kesimpulan, yaitu kesadaran manusia itu dibagi terdiri menjadi 3 lapisan. Karena yang kita bahas kan lapisan kesadaran, yaitu kesadaran fisik, kesadaran jiwa, dan kesadaran roh itu. Dan kita bahas dari kesadaran fisik dulu ya. Kesadaran fisik atau pikiran fisik, otak atau consciousness adalah kesadaran yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Ya biasa bangun tidur itu ya sadaran otak. Kesadaran ini ditimbulkan atas keberadaan sel-sel otak kita dalam rangka bertahan hidup. Kalau kita hidup masih punya kesadaran ini. Gimana dengan orang yang lupa ingatan? Itu masih ada kesadaran fisiknya, tapi persentasenya lebih sedikit dari rata-rata. Pada tingkat kesadaran ini, kesadaran fisik, kebanyakan informasi harus disimpan secara sadar. Misalkan ngapalin, hafalan itu tempatnya di kesadaran ini. Malahan kebanyakan informasi perlu disimpan beberapa kali sebelum dapat tersimpan dengan baik. Masih ingat kan Anda bahwa Anda itu perlu menghafal sebuah rumus atau peristiwa-peristiwa sejarah secara berkali-kali dalam sekolah. Dan walaupun Anda telah berusaha dengan sekuat tenaga dan menyimpan informasi-informasi ini dengan baik, Anda masih tidak dapat mengingat seluruhnya saat ujian. Ini pasti ini. Yaitu namanya kesadaran fisik itu terbatas. Artinya terbatas. Sangat terbatas. Jadi nggak ada kata-kata kekal abadi, nggak ada. Kesadaran ini adalah kesadaran satu-satunya yang dikenal sejak lahir hingga meninggal. Sudah tentu kesadaran ini akan lenyap bersama dengan matinya tubuh fisik. Terus gimana kabarnya dalil-dalil agama itu setelah orang meninggal itu masih ada kehidupan? Itu sebenarnya pakai kesadaran yang mana? Berarti sebenarnya semua orang yang percaya ada kehidupan lagi setelah meninggal itu harusnya semua belajar ini.
belajar pemahaman kesadaran jiwa ini. Kalau di perguruan silat ini tingkatannya, trapnya ya yang udah di atas rata-rata jenderal apa namanya, trap jenderal mungkin ada di perguruan silat ini. Dan materinya ya yang dibahas ya yang begini ini, enggak olah fisik gitu, enggak. Olah fisik sebagian buat memantapkan aja, mencari bahwa hakikatnya itu begini. Gerakan ini filosofinya begini. Sebenarnya mau mengupas tentang kesadaran ini, tapi biasanya di perguruan silat itu masih dibungkus tebal. Soalnya seseorang itu jika kalau udah punya senjata, dalam arti punya kekuatan fisik, itu biasanya kalau langsung dikasih mentah-mentah materi yang begini itu agak jumawa. Makanya para pendiri perguruan silat itu mengemas bahan yang seperti ini tuh, pengemasannya sangat tebal, harus dikupas berkali-kali. Itu berlaku hampir semua perguruan silat. Itu ujung-ujungnya sebenarnya untuk mencapai ke wilayah sini, wilayah kesadaran jiwa ini. Tapi bagi yang membutuhkan, biasanya kan begitu. Kalau sudah cukup, merasa cukup dengan ilmu-ilmu kanuragannya, olah fisiknya biasanya udah terlena, sudah nggak mempedulikan materi-materi yang seperti ini. Itu bahasan apa, yang penting saya bisa masuk gelanggang, darder, pukul tendang, bisa menjatuhkan lawan, bangga, kan begitu. Padahal tujuan dari guru-guru besar kita nyebutnya ya, itu sebenarnya mengarah ke sini, mengarah ke kesadaran yang lebih tinggi ini. Nanti mudah-mudahan suatu saat itu semua yang pernah belajar kanuragan, olah fisik itu ada titik jenuhnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tadi kesadaran fisik udah, kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa atau bawah sadar, atau disebut juga subconscious, adalah kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada kesadaran fisik. Kata kuncinya kita pakai jauh. Kata jauh itu berarti terbentang jarak yang tidak bisa dicapai tanpa usaha. Itu kan jauh. Tingkat kesadaran ini disebut juga sebagai bawah sadar. Karena biasanya
bekerja di bawah atau di luar kesadaran kita sehari-hari. Gini, misalkan ada tembok setinggi 2 meter, itu kita kalau posisi biasa kita itu loncat aja, saya rasa nggak mungkin bisa melalui tembok 2 meter tadi. Berbeda halnya dengan waktu kita dikejar anjing. Agak pelotot. Itu waktu kita dikejar anjing itu kemungkinan kita bisa melompati tembok setinggi 2 meter itu ada. Dan itu ketika alam bawah sadar kita itu bekerja. Loh ya. Karena biasanya bekerja di bawah, terus kemudian mengenai informasi, penyimpanan informasi pada tingkat bawah sadar adalah jauh lebih bagus daripada tingkat sadar. Jadi ada orang yang bisa ngangkat batu segala macam itu secara umum kan tidak mungkin, tapi secara bawah sadar itu sangat mungkin. Ini nggak bahas masalah kekuatan dari luar ya, yang kita gali kekuatan dalam diri kita. Seluruh informasi yang ada di sekitar kita, termasuk yang tidak dapat diterima oleh panca indera, dapat diterima oleh kesadaran jiwa dan langsung tersimpan dengan baik. Jadi melatihnya itu sama halnya dengan usaha seseorang murid yang dipandu oleh gurunya supaya dapat menembus alam gaib, bisa melihat makhluk gaib. Itu sebenarnya proses pembangkitan alam bawah sadar. Berarti ada ilmunya ya, ada. Kalau di agama tertentu kan pakai mantra, pakai doa. Dan itu pun lama, nggak instan. Terus juga bisa pakai yang kita bahas di video kemarin, pakai meditasi. Dan proses meditasinya aja itu kan lama. Kalau sudah meditasi kemudian mencapai benar alam bawah sadar kita, itu segala sesuatu itu terasa. Gesekan-gesekan dari dunia lain itu terasa. Itu karena yang bekerja alam bawah sadar kita biasanya melalui saraf-saraf halus yang kita biasanya kaum spiritual itu bilangnya cakra dan lain-lain. Kemudian tambahan, bisa nggak kita membentengi suatu lingkungan, misalkan rumah, hanya pakai kesadaran
jiwa ini bisa. Dalam contoh Prio yang tadi, dapat dilihat bahwa segala sesuatu yang dilihat dan didengar oleh Prio, walaupun Prio itu mungkin tidak menyadari akan keberadaan benda-benda dan suara-suara tersebut, tapi langsung direkam oleh kesadaran jiwa yang mempunyai kemampuan yang tidak terbatas. Yang perlu digarisbawahi, kemampuan kesadaran jiwa itu tidak terbatas, sedangkan kemampuan fisik sangat-sangat terbatas. Bahkan buat menghafal ayat-ayat suci agama itu aja susah kalau pakai kesadaran fisik, ya kan? Makanya kadang ada yang sebelum menghafal sebelum melakukan ritual itu suruh puasa. Itu sebenarnya proses agar alam bawah sadar kita itu, kesadaran jiwa itu lebih dominan. Jadi setelah dominan itu mau mempunyai cita-cita apa aja gampang kesampaian lah. Terus kemampuan yang tidak terbatas dari kesadaran jiwa itu disebabkan oleh karena informasi-informasi yang disimpan dalam kesadaran jiwa ini ya tidak terbatas. Beda sama dengan kesadaran fisik itu yang disimpan dalam sel. Nyimpannya kan kalau kesadaran fisik dalam sel. Fisik itu mempunyai banyak keterbatasan dan mati beberapa saat, cuma dalam waktu beberapa saat. Kan sel kan begitu kan, mati ganti lagi, mati ganti lagi. Makanya proses lupa itu, prosesnya orang lupa itu, yang dulu sel yang menyimpan informasi itu udah mati dan sel yang baru ini tidak menerima serah terima dari sel-sel yang sudah mati itu, jadi lupa, hilang, datanya hilang, kehapus, tapi nggak sempat di copy. Itu istilah analogi sederhananya begitu. Informasi itu disimpan dalam bentuk energi murni. Ini kalau kesadaran jiwa berarti mengenal energi. Berarti kalau konsepnya energi kan dia tidak dapat dimusnahkan. Hukum kekekalan energi kan begitu, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi bisa diubah menjadi bentuk lain. Itu perumusan kata-kata itu sangat sulit untuk menerjemahkan itu. Untuk membuat hukum kekekalan energi itu perlu kata-kata yang sederhana, itu kata yang paling sederhana buat menerangkan energi. Maka dibuatlah hukum kekekalan energi itu, yang sering disebut dengan sebagai sel-sel seluler. Kenapa pakai kata seluler? Karena sama halnya telepon seluler, karena menggunakan sebenarnya
informasi yang dipakai di seluler itu konsep sederhananya dari kesadaran jiwa ini bisa ngirim WA, SMS sampai jauh seketika dapat. Itu pengembangan dari kesadaran jiwa ini. Kalau dulu zaman Nabi siapa itu tangannya masuk ke tanah langsung mengambil besi, sekarang juga bisa disederhanakan dengan pakai alat berat dan lain-lain. Itu sebenarnya pencetusnya pakai teori kesadaran jiwa. Keberadaan informasi yang jauh lebih lengkap daripada informasi dalam otak kita sebenarnya telah lama dimanfaatkan untuk berbagai tujuan ini yang saya sebutkan tadi. Edgar Cayce, pendiri Asosiasi untuk Penyelidikan dan Pencerahan, selama hidupnya banyak sekali membantu orang dalam menemukan informasi mengenai penyakit yang diderita dan bagaimana cara mengatasinya. Di Edgar Cayce ini menggunakan pemikiran bawah sadar buat menyembuhkan penyakit. Biasanya penyakit-penyakit yang tidak bisa divonis secara medis. Walaupun penyakit tersebut tidak dapat diketahui penyebabnya oleh ilmu medis, yang tercanggih pun nggak bisa, dan penyelesaiannya itu pakai kesadaran jiwa dengan jelas sekali mengetahui segala penyebabnya dan dengan mudah dapat memberikan informasi untuk pengobatan yang dibutuhkan. Jadi olah kerohanian itu, olah spiritual itu bisa buat penyembuhan. Secara garis besarnya saya simpulkan begitu. Jadi orang yang, kalau kata kebanyakan orang itu orang pintar, yang berarti punya kesadarannya lebih tinggi, itu kan bisa mengobati orang sakit. Ya benar adanya, berarti dibenarkan. Karena kesadaran jiwa tidak dibatasi oleh batasan-batasan yang sama sebagaimana tubuh fisik kita. Kesadaran jiwa dengan mudah dapat berkomunikasi dengan kesadaran jiwa orang lain. Ini yang dipakai orang-orang dulu dengan istilah apa namanya ya, lupa. Kok telekinesis, bukan, telepati. Berarti kesadaran jiwa itu bisa dipakai buat berkomunikasi jarak jauh tanpa ada hambatan. Telepati itu sampai di penghujung dunia bisa, tanpa mengandalkan sinyal-sinyal modern. Terus lanjut,
Pertukaran informasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa batasan jarak sama sekali. Nih, konsepnya telepati itu berarti pakai kesadaran jiwa ini. Berarti kalau mau mendalami ya luas, sangat luas sekali. Kesadaran ini masih tetap ada setelah tubuh fisik kita mati. Gimana? Berarti udah terjawab ya, bahwasanya adanya kehidupan setelah mati itu pakai kesadaran ini. Inilah salah satu kesadaran yang tetap ada seseorang telah meninggal. Berarti nanti sampai sini dulu, satu halaman ini habis. Meditasinya diteruskan sampai titik sini. Pokoknya sampai kita benar-benar mengetahui, benar-benar bisa meyakini bahwa ada kesadaran yang tidak hanya sebatas fisik, ada lagi kesadaran yang masih tetap ada setelah kita meninggal. Tapi, ada tapinya nih, walaupun kesadaran ini jauh lebih tinggi tingkatannya daripada kesadaran fisik, kesadaran jiwa tidak lebih dari sebuah kesadaran perantara. Kesadaran jiwa itu cuma perantara. Kalau di ilmu agama itu tarekat. Kesadaran sejati sendiri adalah kesadaran roh yang karena terlalu tinggi tingkatannya membutuhkan perantara, yaitu perantaranya kesadaran jiwa ini. Kesadaran fisik sebenarnya pengen nyampe ke kesadaran roh, tapi saking jauhnya gapnya itu, jaraknya, perlu perantara, yaitu kesadaran jiwa untuk berinteraksi dengan fisik. Dalam hal ini perantara ini adalah kesadaran jiwa. Oke, terus udah aja ya, ini kesadaran rohnya dipakai minggu depan aja. Jadi yang kesadaran roh kita tunda dulu, soalnya kita matengin dulu sampai pengertian kesadaran jiwa itu. Jadi emang bener begitu adanya kesadaran jiwa itu juga emang ada. Terus kemudian apalagi ya, udah saya rasa cukup sekian dulu. Nanti kita sambung 2 hari lagi bertahap. Terus meditasinya jangan ditinggalkan. Meditasi itu perlu buat proses apa ya, istilahnya pembangkitan
kesadaran jiwa, nanti juga dipakai ke buat acara-acara selanjutnya, pakai buat setelah ini juga landasannya juga meditasi. Terus bab-bab berikutnya landasannya meditasi dulu. Sesering mungkin Anda meditasi, mudah-mudahan dengan izin Tuhan segera secepat mungkin kesadaran jiwa Anda segera muncul mendominasi dalam kehidupan Anda. Itu ceritanya ya. Pokoknya meditasinya dirutinkan, kuncinya jangan terpaksa, ikhlas. Cluenya kisi-kisinya ya udah sempetin duduk atau tiduran santai, rileks. Terus pokoknya kalau ada pikiran-pikiran yang muncul tanpa disengaja, ikutin aja lama-lama terbawa. Itu proses meditasi. Oke, dari saya sekian dulu, tetap pantengin terus Jagat Gumebyar. Nanti sampai jumpa di edisi berikutnya membahas kesadaran roh. Karena ini di sini udah larut malam, jam 1.45, jam 2 pagi. Emang saya sengaja membahasnya ini agak larut malam. Kalau di sini, kalau di videonya kan bisa dinikmati kapan aja kan. Kalau saya tetap saya khususkan buat ini larut malam. Selain juga waktunya tenang, terus sekalian saya sambil belajar juga, karena hakikatnya mengajar itu juga belajar, karena mengulas kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapat. Prinsip dasarnya ilmu itu kalau nggak dipakai, kalau nggak diamalkan, dia akan pergi. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam Rahayu, Kang Sami Pinangki.